Shalom, berjumpa kembali di program Sekolah Sahabat 5 Menit GMHK Menteng. Program ini dibuat untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Pelajaran Sekolah Sahabat kita minggu ini diawali dengan mempelajari tentang kebangkitan dan kejatuhan bangsa-bangsa berfungsi sebagai latar belakang untuk kemenangan akhir kerajaan kekal Allah. Upaya manusia untuk memerintah penuh dengan kegagalan, tetapi kerajaan Allah akan bertahan selamanya, menawarkan harapan untuk masa depan. Seperti yang terdapat dalam Mazmur 46 ayat 10, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa, aku akan ditinggikan di bumi." Perintah pertama di Taman Eden diberikan untuk melindungi umat manusia dari konsekuensi pemberontakan yang menghancurkan. Dengan percaya pada hikmat Allah, kita dapat menghindari jebakan mengejar pengetahuan yang menuntun pada penderitaan dan dosa. Pengetahuan yang baik dan yang jahat dilarang bukan karena pengetahuan itu sendiri, tetapi karena akan menyebabkan konsekuensi yang tidak siap ditangani oleh umat manusia, yang efeknya dirasakan oleh keturunan semua umat manusia hingga saat ini. Penglihatan nubuatan Daniel 2 menyoroti kegagalan kerajaan manusia dan kemenangan akhir kerajaan kekal Allah. Terlepas dari kemajuan peradaban manusia, kedamaian dan keamanan hanya dapat ditemukan dalam pemerintahan Tuhan. Gambar mimpi patung yang terbuat dari logam yang berbeda mewakili berbagai kerajaan yang akan naik dan turun sepanjang sejarah, yang memuncak dalam kerajaan kekal Tuhan yang akan menghancurkan semua kekuatan duniawi. Lalu penglihatan Daniel 7 menggarisbawahi ketidakstabilan dan penindasan yang melekat dalam pemerintahan manusia, dengan pengingat bahwa kerajaan kekal Allah adalah satu-satunya yang akan membawa perdamaian dan keadilan sejati. Kacauan dan perselisihan di antara bangsa-bangsa dengan binatang buas melambangkan sifat kejam dan menindas dari pemerintahan manusia. Namun, sebaliknya, kerajaan Allah akan didirikan dalam kedamaian, kebenaran selama-lamanya. Apabila kita melihat dalam Wahyu 12 ayat 15-16 dan Wahyu 13 ayat 1-11, air dan tanah digunakan secara simbolis untuk mewakili bangsa-bangsa dan kestabilan pemerintahan Tuhan. Naga menggunakan air atau mewakili bangsa-bangsa untuk menganiaya gereja, tetapi Tuhan tempat berlindung yang aman di darat. Citra ini menunjukkan kontras antara ketidakstabilan pemerintahan manusia dan keamanan pemerintahan Tuhan. Kelahiran gereja sisa juga menandai awal dari misi terakhir Tuhan kepada dunia. Gereja ditugaskan untuk memberitakan Injil abadi kepada semua bangsa, mempersiapkan dunia untuk pendirian kerajaan kekal Allah. Kita tahu misi gereja. Gereja dipercayakan dengan pesan kerajaan Allah yang akan diberitakan kepada semua bangsa. Gereja dipanggil untuk membagikan pesan Injil kepada semua bangsa, dilambangkan oleh posisi malaikat di laut dan di darat. Semua pencapaian duniawi pada akhirnya akan memudar, dan satu-satunya warisan abadi adalah pengorbanan Kristus di kayu salib. Pelajaran minggu ini menantang kita untuk menjaga perspektif kekal dan fokus pada kemenangan akhir Tuhan atas dosa dan kematian. Saat kita merenungkan ketidaktetapan pencapaian duniawi, kita diingatkan untuk fokus pada kerajaan Allah yang kekal, yang tidak akan pernah berlalu. Kita ingat pengorbanan Kristus adalah satu-satunya warisan abadi, dan kemenangannya atas dosa akan dirayakan selamanya. Ikuti terus pelajaran Sekolah Sahabat 5 Menit dalam YouTube channel GMHK Menteng. Terima kasih. Sekolah Sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, dan jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati.